Salam permisah, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Muda Maropapa Sitorus, dan kali ini kita bersama dengan Pendeta David Panjaitan kembali untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita telah tiba di pelajaran akhir, pelajaran ke-13 dengan judul Kemah Suci. Bagaimana Tuhan memberikan instruksi kepada Musa untuk membangun kemah suci, dan bagaimana tujuan dari pembangunan itu. Mari kita akan lihat penjelasannya yang akan diterangkan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, terima kasih Pendeta Maropapa dan pemirsa, senang bertemu kembali. Beberapa waktu lalu ada sedikit kegiatan di luar kota, jadi tidak bisa menemani. Baik, kita akan masuk ke pelajaran Sabat yang ke-13, artinya kesimpulan dari pelajaran Triwulan 3 ini. Nanti Triwulan 4 kita akan membicarakan Joshua. Kita lihat apa yang akan dibahas di sana, di Joshua. Oke. Teman-teman di multimedia boleh tampilkan PowerPoint yang saya sudah siapkan. Ini mudah-mudahan saya percaya apa yang kami buat, khususnya PowerPoint ini, bisa kita mengerti. Oke, judulnya adalah Kemah Suci. Jadi ayat hafalannya adalah ini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Lihat ya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah apa? Kemah suci. Kalau dari situ kita bisa mengambil satu arti atau satu makna bahwa kemah suci itu adalah melambangkan kehadiran siapa? Tuhan. Juga awan itu melambangkan kehadiran siapa? Tuhan. Oke, ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kemana awan ini bergerak, ke sana orang Israel bergerak. Di mana berhenti, berapa lama awan itu berhenti, maka orang Israel pun akan berhenti di tempat itu selama tiang awan pada siang hari atau berubah menjadi tiang api pada malam hari itu berada di mana? Di tempat itu. Nah, ini pelajaran kita ada hubungannya beberapa hal penting di sini. Apa sih hubungannya kemah suci, lalu hari Sabat, lalu persembahan dan roh, lalu kemah suci dibangun, lalu kehadiran Allah di dalam apa? Di dalam kemah suci, lalu Yesus berkemah bersama dengan manusia. Oke, saya buat gambaran seperti ini. Allah itu, kembali, ini masalah komunikasi. Allah selalu ingin menyatakan kepada manusia bahwa Dia menemani dia. Menemani siapa? Menemani manusia. Kalau dalam bahasa pelajaran hari Rabu atau Matius 1 ayat 23 ya, itu konsepnya apa? Immanuel. Ya, Tuhan Allah menemani, itu Keluaran 25 ayat 8. Bangun kemah suci agar aku diam tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi, kenapa ini penting? Tentu jangan lupa dengan latar belakang orang Israel waktu di Mesir. Orang Israel waktu di Mesir lebih mempercayai kepada Tuhan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka atau panca indera mereka. Sementara waktu mereka berada di padang gurun, Tuhan mengajak mereka untuk mempercayai kepada Allah nenek moyang mereka yang tidak dilihat oleh mata panca indera mereka, tetapi yang harus dilihat oleh mata pengertian mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, kehadiran Allah itu diwujudkan dengan berbagai alat peraga. Ya, alat peraga. Alat peraga yang pertama itu adalah manusia. Kemah suci. Alat peraga yang pertama itu, alat peraga itu bukan pertama. Salah satu alat peraga itu adalah kemah suci, tiang awan,
Ya. Karena itu melambangkan apa? Kehadiran Allah. Kenapa? Kembali orang Israel itu merasa lonely. Lonely di mana? Di padang gurun. Ingat peristiwa golden calf itu, anak lembu emas, kan karena Musa pergi selama 40 hari 40 malam. Mereka merasa lonely. Takut. Jadi, iya, ini mau kemana nih? Kita mau ngapain? Pimpinan kita nggak ada. Istilahnya adalah seperti anak ayam kehilangan induknya. Akhir-akhir seperti itu. Nah, jadi saya gambarkan seperti ini, Pendeta Marupapa dan juga kita semua. Jadi Allah mau menyatakan kepada manusia bahwa Allah itu hadir menemani satu dengan hari Sabat. Kenapa? Karena buku Kejadian menceritakan, peristiwa penciptaan menceritakan, setelah selesai hari-hari penciptaan, maka masuk hari Sabat di mana pencipta kita berkumpul bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Itu Sabat. Lalu yang kedua, Sabat itu melambangkan penciptaan. Nah, manusia, Rasul Paulus katakan setelah menerima Yesus sebagai juru selamatnya menjadi ciptaan baru. Itu di pelajaran hari Minggu atau hari Senin, saya lupa. Saudara-saudara boleh lihat di pelajaran sekolah sahabat saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa Sabat itu adalah ada hari Minggu ya. Sabat itu adalah apa? Allah adalah sang pencipta, Mesias akan datang. Ya kan? Allah akan mendirikan kerajaannya. Allah akan mendirikan kerajaannya, dan hari Sabat adalah pendahulunya. Lalu keselamatan datang dari Tuhan. Tuhan adalah hakim tertinggi bagi semua orang. Jadi kembali, sederhananya adalah Allah mau memberitahukan kepada manusia bahwa Dia hadir pertama dengan hari Sabat. Penjabarannya ada di pelajaran hari Minggu. Lalu yang kedua, pelajaran hari Senin, persembahan dan roh. Bukti bahwa Allah hadir di sana, hadir di hati orang-orang Israel. Mereka akan dengan senang hati memberikan apa yang mereka punya untuk pembangunan apa? Kemah suci. Kemah suci itu. Artinya apa? Setiap hari Sabat. Makanya ada ayat lain mengatakan, jangan pernah engkau datang ke perbaktian dengan tangan apa? Kosong. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan pencipta kita. Di sana ada rasa syukur bertemu dengan pencipta kita, ada rasa terima kasih bertemu dengan pencipta kita. Lalu yang berikutnya itu ada apa? Roh. Ini pelajaran 2 Sabat yang lalu, bahwa Tuhan memilih seseorang untuk memimpin pembangunan apa? Kemah suci itu. Pelajaran 2 Sabat yang lalu menceritakan bahwa Tuhan memenuhi, ya katakan tidak seperti, tapi pengertiannya adalah Tuhan memenuhi orang ini dengan Roh Kudus untuk menyanggupkan mereka membangun apa? Membangun kemah suci. Jadi dengan kehadiran pada waktu kita mengikuti acara-acara ibadah, ini contoh saja pada hari Sabat akan merasakan kehadiran Roh Kudus itu di sana. Makanya sering kita katakan, mari kita berbakti dengan roh dan kebenaran. Dan apa? Kebenaran. Jadi akan muncul di sana. Dan salah satu bukti nyata bahwa pertemuan itu, orang itu dipenuhi oleh roh adalah dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Dan itu digunakan pada saat dibutuhkan. Ya, pada saat apa? Pada saat dibutuhkan. Itu menunjukkan bahwa memang Allah hadir di mana? Di tempat itu. Lalu yang berikutnya ini kedua kemah suci, kehadiran Allah dan juga Yesus Immanuel itu sebetulnya bagi saya pengertiannya adalah apa? Adalah sama. Bahwa pada waktu Musa membangun kemah suci ini, dia membangun
dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena melambangkan perwujudan kehadiran Allah nenek moyangnya di mana? Di tempat itu. Ada beberapa keyakinan meyakini bahwa nenek moyangnya yang sudah mati itu dianggap tetap ada pada waktu fotonya dipajang di sana, sehingga perlakuan orang-orang keluarga-keluarga terhadap foto itu akan lebih istimewa. Saya bukan katakan itu sama, saya hanya mau kasih tahu bahwa kira-kira seperti itulah keyakinan Musa terhadap pada waktu dia mau membangun membangun kemah suci itu. Lalu yang berikutnya di pelajaran hari Rabu, kehadiran Allah di sana dengan adanya awan, tiang api, tiang awan, dan semua ornamen-ornamen yang ada di sana, perabotan-perabotan yang ada di sana, itu menunjukkan bahwa Allah hadir di sana. Kalau kita bicara lebih jauh, bilik suci, bilik masuci, di sana ada tabut perjanjian, ada kerub, ya, ada sekinah dan semacam semua banyak hal di situ. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir di sana. Dan itu juga yang harus kita mengerti pada waktu kita pergi ke setiap ibadah, khususnya ibadah hari Sabat dan ke gereja yang sudah ditahbiskan. Jangan salah mengerti, saya ulangi urutannya ya. Setiap kita pergi ke tempat ibadah, beribadah boleh di mana saja, boleh kapan saja. Lalu pada waktu kita beribadah di gereja, boleh hari apa saja kan? Lalu beribadah pada hari Sabat, boleh di mana saja. Boleh di gereja, boleh di mana saja. Tapi pada hari Sabat, itu kita harus ingat bahwa Allah hadir di sana. Ya, bahwa Allah hadir di sana. Liturgi-liturgi yang kita ikuti itu seharusnya mempersiapkan, merasakan, mengingatkan bahwa pencipta kita, penebus kita itu hadir di mana? Hadir di sana. Agak keluar sedikit, bicara masalah kemah suci bukan bangunannya, tetapi masalah pelayanannya. Kalau pendeta Marupapa dan pemirsa baca buku imamat, masalah pelayanan dalam Ka'bah, setiap imam yang akan melayani itu perlu ada persiapan. Perlu ada persiapan. Jubah yang khusus. Ya, persiapan itu antara lain adalah dengan memotong korban. Apalagi imam besar. Pada waktu melayani hari raya Grafirat, dia harus menyucikan dulu dirinya sendiri, ya, melayakkan dirinya dengan cara memotong korban. Pernah nggak terpikir kenapa di gereja kita hari Sabat di jam pengumuman diumumkan orang-orang yang ambil bagian minggu depan? Artinya apa? Harus persiapan. Tetapi ini prakteknya di lapangan di gereja kita yang sudah diumumkan tidak datang, penggantinya mendadak. Jadi tanpa sadar bahwa kita menjalankan liturgi itu bukan menunjukkan bahwa Allah hadir di sana. Allah hadir. Tetapi agar liturgi itu berjalan dengan baik. Hanya itu saja. Di situ problemnya. Sehingga sering saya katakan dan pernah saya katakan dan sering saya katakan, jangan sampai kita tiba di satu titik bahwa kita melakukan sesuatu sebetulnya Tuhan tidak senang. Melakukan sesuatu Tuhan tidak senang. Kita bukan bicara keselamatan, bukan itu poin, bukan. Tapi kita bicara ibadah, ya, pelayanan kepadanya. Konteksnya itu ya bukan supaya selamat, bukan itu. Jadi contoh sederhana saja lah, sama seperti kita mau ketemu pemerintahan, ya, aparat pemerintah, pimpinan pemerintah, kan ada namanya audiensi, lalu ada bicara dengan dengan asisten pribadi. Lalu dikasih tahu nanti kalau mau ketemu ketawanya harus begini ya, duduknya harus begini, cara bicara harus begini.
diatur semua. Kenapa? Karena menghormati pimpinan itu, menghormati. Seharusnya hal yang hampir sama lah kita lakukan pada waktu kita pergi ke apa? Beribadah. Oh, Sabat depan saya akan melayani Tuhan saya. Apa yang harus saya buat ya? Ya betul, dari segi kelancaran liturgi adalah harus ada backup ini apa saja. Itu betul. Tetapi esensi yang sebenarnya bukan itu. Semua orang kalau menyadari bahwa Sabat itu melambangkan kehadiran Allah, lalu acara itu bisa berjalan dengan baik juga melambangkan kehadiran Allah, lalu di kemah suci itu juga melambangkan kehadiran Allah. Tentu konsep berpikir kita akan berbeda, action kita akan berbeda pada waktu kita datang kemana? Ke tempat ibadah. Action kita juga berbeda bagaimana kita tiba di tempat ibadah. Maksud saya, waktu tibanya di sana jam berapa, selama di sana jam berapa, dan keluar dari sana jam berapa. Itu banyak dipengaruhi oleh konsep berpikir kita. Itu yang apa? Yang kehadiran Allah, lalu yang terakhir itu adalah Yesus, karena itu kan melambangkan Yesus. Pelayan apa? Perabot-perabot, furniture yang ada di sana, pelayanan di sana itu kan melambangkan apa? Yesus Kristus. Penebusan daripada apa? Pelayanan daripada siapa? Yesus Kristus, itu disebut Immanuel. Nah, bicara Immanuel ini, sebetulnya Immanuel itu bukan hanya 3 kali muncul di Alkitab. Immanuel itu Yesaya 2 kali, lalu di Matius sekali. Saya pernah khotbahkan ini sekitar tahun 95 atau 96, nggak setahun itu, sekitar 27 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, juga adalah Immanuel. Jadi sejak dunia diciptakan, kan Allah beserta kita, Immanuel. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu mau menyertai kita. Pertama itu wujudnya apa? Kemah suci. Mesbah. Lalu lebih kompleks lagi, lebih komplit ya, lebih kompleks, yaitu kemah suci. Kemah suci ini perwujudannya adalah siapa? Yesus Kristus. Waktu Yesus naik ke sorga, siapa yang menggantikan dia? Roh Kudus. Makanya Matius 28 ayat 19-20, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Konteksnya adalah apa? Roh itu. Lalu kalau mau dibilang ini agak menyimpang dikit kata Immanuel. Lalu kalau mau ditanya, ini bicara masalah bersama ya, bersama. Saya tidak tahu apakah Pendeta Maru perhatikan Samuel, umur berapa sekarang Samuel? Anak? 2 tahun, 9 bulan. Pada waktu, contoh lah, kalau kita ketemu di sini dia ikut kan, kalau dia lihat seseorang termasuk saya, dia merasa tidak nyaman, apa yang dia lakukan? Nangis. Kedua, dia akan pegang erat tangan bapaknya. Begitu dia memegang erat, artinya apa? Bahwa dia dilindungi oleh orang tuanya. Nah, pada waktu kita berada di padang belantara dunia ini, kan kita lonely. Pada waktu orang Israel berada di padang belantara kan lonely. Apa yang membuat mereka tidak merasa lonely? Kemah suci, tiang api. Nah, di zaman sekarang yang membuat kita tidak merasa lonely itu adalah kehadiran Roh Kudus. Pertanyaannya, berapa dekatkah? Kalau dalam Keluaran 25, dwell among you, di tengah-tengah kamu. Tidak menyimpang kiri kanan, tapi di tengah-tengah, artinya apa? Perfect dia hadir. Nah, sekarang berapa dekatkah Immanuel sama kita? Karena Rasul Paulus katakan tubuhmu adalah Ka'bah Tuhan. Sangat dekat. Artinya tidak ada alasan yang membuat kita takut. Sama seperti Samuel kan. Dia langsung peluk tangan siapa? Tangan bapaknya, bahkan sembunyi di belakang belakang bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, dia akan lari untuk mencari siapa? Mencari bapaknya. Oke, itu mungkin Pendeta Sitorus yang boleh saya sampaikan. Intisari sedikit dari pelajaran filsafat dan juga
sudut pandang yang berbeda dari pelajaran sahabat kita. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah menerangkan pelajaran kita ini sehingga kita mengerti bahwa hadirat Allah itu hadir bersama dengan kita, baik itu saat kita dalam peribadatan hari Sabat, baik itu saat kita melayani dan sebagainya. Jadi dengan konsep-konsep ini yang telah dijelaskan di dalam pelajaran kita ini semakin menolong kita bagaimana dekatnya Tuhan itu bersama dengan kita. Jadi bukan hanya saat kita berkumpul untuk berbakti, tapi dalam segala aktivitas yang kita lakukan, Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Meskipun tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan itulah wujud bahwa Allah rindu dan ingin selalu bersama dengan kita. Semoga pelajaran ini menolong kita untuk mengerti dan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam iman kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang baik kami telah diskusikan dan telah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi satu panduan, tuntunan untuk kami selalu merasakan bagaimana hadirat Tuhan hadir di dalam peribadatan kami, hadir di dalam hidup kami Tuhan. Dengan cara-cara itulah kami benar-benar menghargai dan menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di dalam pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati kita.